Shalom, damai di hati. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Baiklah, sebelum kita memulaikan ibadah di saat ini, marilah terlebih dahulu kita dengarkan warta jemaat. Jadwal pembagian ibadah pada hari Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, kolom 19 sampai kolom 36, jam 6 sore sampai jam 7 malam, kolom 1 sampai kolom 18, dan pada jam setengah 11 siang ibadah peneguhan sidi jemaat, dan jam 12 siang sampai jam 1 siang ibadah rekaman melalui pengeras suara YouTube dan Facebook. Selanjutnya ibadah Minggu tanggal 13 Juni 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen ke-190, jam 9 pagi sampai dengan jam 10, kolom 1 sampai dengan kolom 18, jam 6 sore sampai jam 7 malam, kolom 19 sampai kolom 36, dan jam 11 siang sampai jam 12 siang, yaitu ibadah rekaman melalui pengeras suara YouTube dan Facebook. Selanjutnya, warta keuangan yang masuk dari tanggal 23 sampai 31 Mei tahun 2021. Setoran kolom sebagai berikut. Kolom 2 sudah menyetor Rp2.934.000, kolom 3 Rp1.810.000, kolom 6 Rp1.115.000, kolom 8 Rp720.000, kolom 10 Rp2.520.000, kolom 11 Rp850.000, kolom 12 Rp1.491.000, kolom 13 Rp1.600.000, kolom 15 Rp5.686.000, kolom 16 Rp3.273.000, kolom 17 Rp560.000, kolom 18 Rp1.952.000, kolom 20 Rp1.286.000, kolom 21 Rp3.200.000, kolom 23 Rp1.750.000, kolom 24 Rp1.761.000, kolom 28 Rp5.415.000, kolom 29 Rp1.120.000, kolom 32 Rp3.095.000, kolom 34 Rp838.000, kolom 35 Rp1.453.000, kolom 36 Rp1.420.000, kolom 4 Rp1.775.000, kolom 25 Rp3.028.000, kolom 14 Rp2.170.000. Selanjutnya setoran nikah keluarga Kembuan Kaligis Rp2.875.000, dan
Setoran minggu tanggal 30 Mei Rp6.171.000. Setoran kebersamaan pendeta Rp150.000 dan derma ibadah SMP SMA Shalom Rp121.000. Dan informasi untuk pelayanan ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Guru Agama Asela Runtuwene dan kolom yang bertugas pelayanan khusus dari kolom 14. Dan untuk itu dihimbau, diajak bagi jemaat sekalian yang menonton ibadah rekaman ini agar boleh men-like, subscribe dan men-share ibadah rekaman di saat ini. Untuk itu mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Kerombasan mengucapkan selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mazmur pasal 65 ayat 5 sebagai nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, inilah kami yang datang kepadamu dalam kerendahan hati dan mau mengaku dosa serta kesalahan kami.
pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan terhadap kehendak-Mu. Karena kami terkadang lebih mengikuti keinginan dan kehendak kami sendiri daripada kehendak-Mu ya Tuhan. Terkadang kami masih kurang memberi diri dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bahkan talenta yang Tuhan beri bagi kami. Kami tidak gunakan itu dengan sebaik-baiknya dan dengan benar seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan akan belas kasihan serta pengampunan yang daripadamu, sehingga kami layak ada dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Klik nomor 75 ayat 1. Oh Tuhan, bila aku merenungkan. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayang, hampa dan pedih. Aku insan tak berarti. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insyaf kini taat setiap hari. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Dan menyanyi NKB nomor 17 ayat 1. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Saudara-saudari kasih Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab,
dan dengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di sorga, dalam persekutuan ibadah saat ini, kami mohon terangi kami dan beri kami kuasa melalui Roh Kudus-Mu dalam memahami kehendak-Mu melalui pembacaan Alkitab menurut Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat 30. Di dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami bawa kepadamu, ya Tuhan Allah. Amin. Dengarlah pembacaan Alkitab. Saudara jemaat, kita akan membaca Alkitab pada ibadah hari ini dari Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30 yang tertulis seperti ini. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 224 ayat 1 dan ayat 2, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan Yesus bagi banyak orang, termasuk ketika Yesus memberikan pengajaran, Yesus sering menggunakan perumpamaan. Selain untuk membuat para pendengar atau umat boleh mengerti atau boleh memahami apa yang Yesus ajarkan, tetapi yang paling penting adalah Yesus hendak membuka misteri tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran yang dari Tuhan Allah. Siapa Tuhan Allah? Apa yang Tuhan Allah inginkan untuk umat lakukan? Atau bagaimana respons umat atas apa yang telah Tuhan Allah berikan atau percayakan? Bagaimana kesiapan dan kesediaan umat
untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dan menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dan salah satu perumpamaan yang Yesus gunakan dalam pengajarannya adalah perumpamaan tentang talenta, seperti yang dituliskan atau disaksikan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat 30 yang sudah kita baca dan dengarkan tadi. Saudara-saudara, ketika kita menyimak, memperhatikan, mempelajari apa yang disaksikan melalui Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat 30 ini, yaitu perumpamaan tentang talenta, di mana Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seluruh umat dan yang mendengar pengajarannya. Demikian dengan kita dalam konteks kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Saudara-saudara, ada beberapa hal pokok yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini, yaitu yang pertama, Yesus ingin menyatakan bahwa sesungguhnya setiap orang diberikan talenta. Tidak ada satupun orang yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Demikian 1 Korintus pasal 12 ayat 11 mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi jelas bahwa Tuhan memberi talenta kepada setiap orang. Lalu yang kedua, setiap talenta berasal dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kita tidak dapat memaksa dan memerintah Tuhan untuk memberikan talenta sesuai keinginan kita atau ambisi kita. Tuhan sungguh mengetahui kemampuan kita masing-masing. Tuhan sungguh mengenal kita. Maka besaran jumlah talenta atau tanggung jawab yang diberikan telah Tuhan timbang dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dan sifat yang bijaksana ini yang menjadi tanda keadilan, tanda keadilannya yang agung. Lalu yang ketiga, Tuhan tidak hanya memberikan begitu saja talenta, tetapi Tuhan pun nantinya akan menuntut pertanggungjawaban dengan apa yang telah Ia berikan. Apakah kita menggunakan dan mengembangkan ataukah tidak? Dan saat kita melaksanakan kepercayaan yang diberikan dengan talenta
dengan tanggung jawab yang ada, maka janji berkat dianugerahkan kepadanya. Demikian Matius 25 ayat 21 dan 23. Yang keempat, bagi yang tidak menggunakan dan mengembangkan talenta yang diberi oleh Tuhan dengan benar, maka ia akan dihukum. Dan orang yang seperti itu dikatakan adalah jahat dan malas. Yang kelima, talenta yang Tuhan berikan kepada kita tentu punya maksud dan tujuan, yaitu untuk memperluas kerajaan Allah. Saudara-saudara, Tuhan mempercayakan kita dengan talenta sebagai alat untuk menjalankan segala misi atau pekerjaannya di dunia. Di tengah keluarga kita, di lingkungan dan pekerjaan dan pelayanan kita, di tengah masyarakat, dengan apapun talenta, kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan beri, maka hendaknya dipergunakan, dikembangkan atas dasar kasih, ketaatan kita pada kehendaknya. Dari apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus melalui perumpamaan tentang talenta, maka kita mendapati sebuah makna, yaitu bahwa hal kerajaan sorga ataupun kerajaan Allah tidaklah mungkin dapat diperoleh dengan sikap yang pasif atau tidak berbuat apa-apa. Seorang Kristen akan turut berbahagia bersama Kristus ketika ia mampu merespons dengan baik segala apa yang Tuhan percayakan baginya, bahkan dengan tugas yang ada, dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan di luar itu, maka kita hanya akan menerima hukuman dari Tuhan. Menjadi orang Kristen dituntut untuk aktif dalam merespons keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, termasuk dengan bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Sebab saatnya akan tiba, Tuhan sang pemilik dan pemberi talenta, ia akan datang kembali dan hendak meminta pertanggungjawaban atas kita dalam segala keadilannya. Kiranya Tuhan Allah yang baik, yang penuh kasih, akan menolong kita untuk melaksanakan tanggung jawab kita, peran kita. Talenta yang Tuhan beri, kita gunakan untuk kemuliaan namanya, kini dan selamanya.
Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberi persembahan dalam ketulusan dan sukacita untuk menopang kerja pelayan yang ada, sambil memperhatikan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan NKB nomor 126. Tuhan memanggil. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu dalam persekutuan ibadah jemaat di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Mampukan kami dalam melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami berdasarkan panggilan-Mu. Dan hendaknya kami pun bertanggung jawab atas kehidupan yang Kau beri. Bagaimana juga kami boleh mempergunakan setiap talenta yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan itu boleh menghasilkan sesuatu yang berarti, jadi berkat bagi banyak orang. Sebagai tanda juga bagaimana kami mau memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang kami miliki, lewat apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, berdasarkan tugas panggilan masing-masing. Kami yang boleh beribadah kepadamu, baik yang berada di dalam gedung gereja, bahkan di rumah masing-masing, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kerinduan kami untuk boleh selalu ada dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan Jemaat Gemim Shalom di Karombasan dari kolom 1 hingga 36.
baik pribadi dan keluarga. Bahkan dalam berbagai tugas dan kerja, studi dan pelayanan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan diberkatilah semua perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini. Badan pekerja majelis jemaat, Syamas dan Penatua, di kolom 1 hingga 36, guru agama dan pendeta, kostor dan pegawai kantor jemaat, komisi-komisi kerja, penasehat majelis jemaat, BPPJ, ketua-ketua BIPRA, bahkan siapapun yang selalu peduli dan memberi diri dalam menopang segala program kerja dan pelayanan yang ada. Bahkan dalam kesaksian. Kami berdoa bagi pemerintah yang ada di negara kami. Presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, camat, lurah, kepala lingkungan, serta seluruh perangkat yang ada, khususnya yang ada di daerah kami ini. Tuhan pun memampukan dan memberkati segala upaya pemerintah dalam berbagai hal yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang ada. Bahkan pun yang hingga saat ini ada dalam kerjasama dengan tenaga kesehatan TNI dan Polri dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan pun memberkati dan menolong mereka, bahkan kami sekalian juga. Terima kasih ya Tuhan. Dan Kau pun memberkati Penatua Bapak Christian Patirani, pelayan khusus kolom 14 Penatua Profesor Bapak Yani Kusen, Syamas Bapak John Litamunu, sebagai P2 dan P3. Guru agama Ibu Megi Luntungan Rundengan SPDK sebagai prokantor, dan Bapak Jufri Makaling sebagai keyboardis, Bapak Michael Waluyan dan Saudara Gabriel Waluyan sebagai tim multimedia, kostor Bapak Sandi. Siapapun kami yang telah mengambil bagian dalam menopang pelayanan ibadah di saat ini, kiranya diberkati oleh Tuhan bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Dan tentunya kami pun berdoa Engkau memberkati segala program kerja dan pelayanan dari tingkat sinode wilayah jemaat yang ada di lingkup pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa, termasuk di dalamnya dalam berbagai persiapan untuk pemilihan pelayan khusus di akhir tahun 2021 ini. Tuhan pun memberkati, termasuk panitia yang sementara melaksanakan apa yang harus mereka kerjakan, lakukan, terlebih yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karumbasan. Bahkan dalam rangka mensyukuri berkat Tuhan, hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen
yang ke-190 dengan berbagai kegiatan termasuk ibadah yang akan dilakukan. Tuhan pun memberkati. Tepatnya pada tanggal 12 Juni tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Demikian kami ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 28 ayat 1. Ya Tuhan, tolong aku. Ya Tuhan, tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Demikian untuk ibadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.